Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-mukarramun, para hadirin wal hadirat jamaah subuh, wabil khusus para alim, para orang tuaku sekalian yang saya muliakan. Mengulang kembali alhamdulillah Siti najaki untuk mapakaraja syukru sisi Allah Ta'ala, karena tidak semua orang bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, apalagi kalau bernama konsisten. Maka ketika itu bisa laksanakan dengan baik, konsisten, maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabaya rupa bere puleri puangi. Di antara zikri tak nenia akidata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dari Allah. Oleh karena itu ada di ayat di surah Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152. Maka dia pun Allah Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah saya, kata Allah. Adhkurkum, maka saya akan mengingat kalian. Ingarraka ungiratoki. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kamu ingkar. Saya melihat, membaca bukunya Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ternyata ya rotawe narek kumacai mapakaraja syukur, yang selalu bersyukur, maka zikirnya akan jalan terus. Orang yang selalu bersyukur, zikirnya akan jalan. Marilah kita ke bukunya dulu Imamul Ghazali ketika dia menjelaskan tentang syukur. Orang yang bersyukur sebenarnya urutannya itu, kata Imamul Ghazali, ada 3. Nomor sidi al-ilmu, Pak Disengeng. Yang kedua al-halu, kondisi batin. Yang ketiga al-amalu, Pak Gaukeng. Jadi kumakada alhamdulillah itu sebagiannya hanya merupakan satu bagian dari komponen syukur. Syukur yang sebenarnya itu ada 3 tahapannya, kata Imamul Ghazali. Itu luar biasa Bapak Ibu, kalau kita bisa jalankan. Orang yang menjalankan ini akan jalan sikirina. Al-Baqarah 152, na perintangi pun Allah Ta'ala, fadhkuruni ingarraka ungaratoki. Washkuruli, bersyukur pada saya. Insya Allah kalau syukurnya jalan, sikirnya jalan. Yang pertama, kata Imamul Ghazali, konsep syukur itu al-ilmu. Pak Disengeng, aga betuannya harus dihadirkan dalam hati Pak Disengeng, tak makada sininna anu tarimaiye oleh mana kepung Allah Ta'ala. Dan ini bukan sekedar pengetahuan, harus dihadirkan dalam rasa. Itulah nanti al-halu. Ya. Apa yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bisa bangun subuh ini dari Allah. Irona waktu tamatinro. Bukan kita yang kontrol itu jantung. Orang akan mati kalau jantungnya berhenti. Karena jantung itu
Dia memompa darah terus-menerus. Matinro ki kita sudah kehilangan akal kita, tidak ada kesadaran kita, tapi itu jantung bergerak terus. Niga pakai doye, Allah Ta'ala. Makanya Allah marah itu kalau ada orang yang melupakan Allah dari apa yang dia punya. Itulah sehingga Qarun ditenggelamkan dengan harta kekayaannya karena ketika dimintai zakat dari hartanya, mana kajak pun Allah Ta'ala, wasselek roseoku ye, resoku nasa. Nah, dia sudah melupakan, padahal apa yang dia punya itu dari Allah. Jadi kalau kita mau bersyukur, maka dari Imam Ghazali hadirkan dalam hati kita oleh Allah Ta'ala dalam bentuk apapun. Apa yang bukan dari Allah? Mata bisa melihat dari Allah. Jadi kalau konsep syukur mau dipakai, ketika kita bisa memandang, hadirkan dalam hati kita oleh Allah Ta'ala ye. Enak diceramahkan Ibu, tapi prakteknya sama-sama susahnya. Penceramahnya juga merasakan susahnya. Bisa bergerak tangan ini, seharusnya ini kita hadirkan. Oleh ini. Karena banyak orang tidak bisa gerakkan tangannya, Pak. Ya kan? Cerita lagi nih, saya pernah datang ke tukang pijit di Malino. Pijit badan ini ada terasa lain-lain. Si runtuh kak kalau boleh penra. Iya ruli mana? Kalau terlanjur dia menggenggam begini, maka batal lagi buka. Lepas sapi. Dipraktek di depan saya. Karena nanti kalau sudah terbuka, susah dia genggam. Pas sapi. Saya baru sadar, ya Allah, ternyata ini tangan bisa bergerak ini darimu ya Tuhan. Ini sering kita lupakan. Ada orang yang tidak bisa pegang tangannya. Jok kaki. Apalagi kita bisa lari. Nikmat besar. Nikmat besar. Pernahkah kita mengingat Allah dengan larita? Karena ada orang tidak bisa lari. Ada orang yang jangankan lari, jalan saja susah. Maka kita yang jalan ini seharusnya jangan jalan saja. Lengerang pola. Tapi ini konsepnya Imam Ghazali, Pak. Tanya boleh iya. Iya mau peletuk, Mak. Karena kalau dari saya ini seakan gaskan saya ini wah hebat sekali, tidak. Saya menyampaikan konsepnya Imam Ghazali. Ia komelo ki mapakaraja sukru ku Allah Ta'ala nomor di hadirkan kau tita makada Allah Ta'ala apapun, sekecil apapun. Kita bisa duduk, bersila, masulek kaki. Seharusnya kita hadirkan Allah. Menurut Imam Ghazali. Karena banyak orang yang tidak bisa duduk. Termasuk mama saya. Mama saya tidak bisa duduk. Ya Romelo itu udah lepas udah. Tangan dua sudah tidak bisa juga bergerak sama sekali. Kalau ini kita pikirkan, datanglah syukur itu oleh Allah Ta'ala ya. Jadi itu kalau menerapkan konsep syukur, akan jalan si kita. Kenapa? Karena semua yang kita terima oleh Allah Ta'ala. Dan nikmat terbesar yang kita punya itu adalah keimanan kepada Allah ini. Ini nagagaya sena ya roh. Ini nagagaya sena. Iya ko yair liang ya punai, kita tidak dijamin masuk surga. Punya apa? Parang-parang makaiga. Rumah berapa puluhan, ratusan. Tanah maka luang, aset di bank begitu banyak. Orang bisa masuk surga gara-gara orang paranna. Tetapi jaminan makada sininna tosogi lak de pasti masuk surga. Degaga. Jangan satu ayat, 10 ayat degaga. Jabatan. Orang bisa masuk surga karena jabatannya. Lepaki ku dicenge, hukum masyarakat. Bisa saja Allah memasukkan surga karena jabatannya. Akan tetapi jaminan pasti bahwa tinin atau mataan rej pangkat jabatannya pasti masuk surga. Aga namun si polo. Satu saja yang dijamin masuk surga oleh Allah ini, orang yang beriman dan beramal saleh,
maka itu iman amal saleh pak bere poleri Allah Ta'ala. Bisa melakukan ketaatan itu pak bere poleri puangnya. Nah, makanya setan ini pintar Bapak. Kalau itu ada sama kita, dia berupaya supaya ini kita gagal dengan keimanan tak dan amal saleta. Bagaimana cara setan disuntikkan ke dalam hati tak serik komengi matempoki gara-gara amal tak. Itu pintar sekali itu setan. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min kibr. Dia itu natama suruga tawi langsung. Man kana fi qalbihi narekong kamu pekuatinna miskalu zarratin, dalam hadis yang lainnya miskalu khardal, seperti biji sawi, min kibr, dari sifat matampo. Matampo ibn ama, ini adalah sifat yang akan meruntuhkan itu amal saleta. Kenapa? Itu adalah sifat jelek yang dimiliki oleh iblis sehingga keluar dari surga, merasa lebih baik dari orang. Kasih nanaseng yanu. Ketika orang sudah banyak mengajinya, ya nasa kasih yanu. Lairita Mariawa tahu Maka dalam Islam itu kata Syekh Amin Al-Qurdi ada dua konsep yang mirip tapi namanya beda. Yaitu ujub dan takabur. Takabur itu merasa ya seki daripada tahu gara-gara apapun, waramparang, jabatan, apa dan lain-lain. Agatosi ujub ya, merasa ya seki daripada tahu dengan sebab amal saleta. Itu ujub, kata Syekh Amin Al-Qurdi. Maka iman amal saleh yang ada di kita, ini harus kita ingat Bapak. Harus yang nyemengi ya. Oleh Allah Ta'ala ya, oleh puangi ya. Dihadirkan terus. Ini ada riwayat saya mau baca dari Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi SAW. Kala Muhammadun SAW, maka dari Nabi SAW, atadaruna ma yakul rabbuk. Saya kasih di waktu masuk Nabi ta. Naitai sahabat udah 10. Makutana Nabi ta, atadaruna ma yakul rabbukum. Wahai sahabatku, semoga aga na puat tak aku ini. Ya tidak tahulah sahabat karena mereka hanya duduk-duduk 10. Ya. Ditanya, semoga aga na podaki puat tak Allah Ta'ala, aku di mana? Maka dia, Allah wa rasuluhu alam. Ya Rasul, suruh nami bawa si Bapak Allah Ta'ala misangi. Maka dia Nabi sallallahu alaihi maka dia yaqulu ma ajma'akum. Maka dia pong Allah Ta'ala ma ajma'akum. Aga pasipuluk ikwe. Apa yang menyebabkan kalian duduk di sini semua? Maka dari sahabat Nabi ijtama'na nadhkuruka wa nahmaduka ala ma hadaitana lil islami wa mananta bihi alaina. Kami ini duduk ya Rasul, kami mengingat-ingat dan bersyukur terhadap nikmat Islam. Jadi sahabat itu sengaja duduk untuk rampe-rampe Pak Berena Allah Ta'ala. Pemberian terbesar, apa itu? Islam. Islam yang kita punya ini, keimanan yang ada di hati ini, wa mananta bihi alaina, dan yang apa yang engkau akan berikan kepada kami dengan keislaman ini. Apa yang akan diberikan oleh Allah dengan keislaman ini? Pahala, riyono Allah Ta'ala, surganya, ampunannya. Itu setelah kita masuk Islam. Maka kata sahabat, kami duduk mengingat ini. Ini kan dalam rangka syukur, seperti yang kita bahas ini. Aga nasa nabita, Allahi ma ajma'akum illa dzak. Cuma ada bahasa taruh. Wallahi ki, tolong ki ya. Wallahi ki, betul-betul bahwa yang mengumpulkan kita ini, menyebabkan kita tudas 10 ya, hanya itu. Maka dia sahabat, wallahi ma ajma'na illa dzak. Kami berkumpul tidak ada tujuan lain, hanya kami ingin bersyukur, menyebut dan mengingat pemberian Islam dari Allah.
Sanabita, ama ini astahlibkum, lam astahlibkum tuhmatan lakum. Saya mengajak kalian bersumpah, tania maka ragu-ragu kak kepada kejujuran tak deh. Kalian nabita. Walakinnahu atani Jibril, tapi saya lihat tadi ada Jibril turun dari langit. Agar se Jibril ko iya na sanabita. Innallaha yubahi bikumul malaika. Majapuk pung Allah Ta'ala membangga-banggakan kalian di langit sana. Jibril, itaro atak kunasa, naingerangnya selengen na pak bereku selek kualena itaro, karong kemana mak depung. Jadi Allah bangga dengan kita yang selalu mengingat pemberian Allah. Hadirkan dalam hati, menurut Imam Ghazali ya, hadirkan dalam hati tak dengan apapun yang kita miliki. Makanya sama keluarga, sama anak-anak di pesantren, ku bilang, jangan selalu ingat yang tidak ada. Aja tulu ya rode gaga mengerang. Engkau tuh engkai makai gaya, itu mengerang. Dan ini adalah konsep kebahagiaan kan. Coba kita pikir-pikir Bapak. Orang akan sulit bahagia kalau selalu yang belum didapat itu yang napikiri. Punya sepeda, dia pagaga motor turun napikiri. Nanti punya motor, lesin na pikiriki, oto. Angka na oto na, Avanza misalnya, na pikiriki si ras. Nanti punya ras, na pikiriki, pokoknya tidak ada habisnya. Hilanglah kebahagiaan dari dia. Kenapa? Yang ada ini yang banyak ini tidak disyukuri. Ini konsepnya Imam Al-Ghazali luar biasa Bapak Ibu. Mari kita sama-sama ini, karena saya yang menyampaikan ini tidak berarti bahwa saya lah pelaksana terbaiknya deh. Saya harus jujur mengatakan bahwa sama-sama kita belajar. Maka dari Imam Ghazali, kalau kita mau bersyukur tonga-tonga kepuangi, nomor si di al-ilmu. Tadi sengat tu jolo. Aga betuanna, hadirkan dalam hati tak, maka dari polipungan Allah Ta'ala ye. Apapun bisa bergerak, Allah ingat. Maka zikir akan jalan. Karena iya rupa berena pun Allah Ta'ala denang kena petu. Denang kena petu. Kayaknya saya pernah cerita di mimbar ini. Ada satu nikmat lagi yang mungkin tidak pernah kita ingat. Tidak pernah kita sebut. Tapi saya pernah sudah merasakannya. Angka si dewetu, saya menelan ludah ini sakit ini leher. Nah kebetulan waktu itu saya ingat jadwal ceramah di Masjid Raya Pangkajen. Saya dalam mobil kalau menelan ludah, saya teriak itu dalam mobil. Tapi saya kan naik sendiri jadi bebas kak teriak. Pedikna kue. Nah ini jadwal saya harus hadiri. Jadi saya sementara ceramah itu menahan sakitnya leher. Di situ saya baru sadar. Engkau palek Pak Bereta, melenal ludah, yemma eloe. Tidak sakit, nikmat itu Pak. Karena saya sudah rasakan pernah menelan ludah. Sakitnya minta ampun. Saya teriak itu pulang di mobil merasakan ini. Ternyata begitu banyak nikmat yang kita rasakan, yang harus dihadirkan. Makanya Imam Ghazali hadirkanlah Okwatita maka polipung Allah Ta'ala ya. Jadi ini bukan sekedar ya kok Pak disengan tentu di semana polipung Allah Ta'ala mana yang polipung Allah Ta'ala mana ya. Yang dibutuhkan oleh Imam Ghazali adalah hadirkan dalam rasa. Boleh kepuatku ya. Oke, itu sudah hadir. Nah, langkah yang kedua. Al-halu. Kondisi batinta. Setelah kita hadirkan dalam rasa tak bahwa polipung Allah Ta'ala ye. Nasabak mekometoro hakikatna. Apa al-halu? Perbaiki kondisi batinta. Apa itu? Gembira. Menerima ini. Ada makna hadis begini, innallaha yuhibbu ayyara asara ni'amihi ala abdi. Atau kama qala Nabi SAW. Mariyo ipung Allah Ta'ala nareko engka pak berena mak dekke ikuatan.
Allah suka kalau melihat Pak Berena kuatan. Jadi Allah Ta'ala mak bere itu Allah juga gembira. Maka kita harus gembira menerimanya. Rasulullah SAW, batai nama Pak Guru, kalau makan sampai disunahkan itu jilat itu sisa-sisa di tangan tak. Ada orang merasa jijik. Bahkan sampai sekarang masih saya mendengar, apa ini orang? Ya anu naseman di makin alepo liman anuna jari-jarinya. Itu konsep Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah mengajarkan sampai sesederhana ini? Jangan boros, jangan buang-buang nasi. Karena itu adalah Pak Bere pengolah ta'ala, Maria pengolah ta'ala karena terima Pak Berena. Maka saya pernah cuci motor, Pak. Cuci motor. Ada orang bilang, Kak. Iya, tu nase. Dia tu jampang hilak dia motor. Dia jampang hilak dia nase tu. Kenapa? Itu Kak naseng kena Kak penyakit hubbud dunia. Akhir hubbud dunia. Cinta dunia. Cocok toh ya? Kalau memang itu di perasaan tak menghindari cinta dunia, oke lah. Tidak usah cuci motor, tak mobil, tak. Biarkan berdebu. Tapi kena setahu otono Pak Ustaz maka carepah. Apa saya jawabkan? Kalau saya lain juga. Engka dan nabi tanapoji pengolah ta'ala narekonaita Pak Berena kuatanna. Jadi saya cuci motor saya bukan untuk manusia. Saya mau perlihatkan kepada Allah Pak Bereta puang, ujagai Pak Bereta puang. Inilah yang harus ada dalam hati kita ketika kita cat rumah tak. Jangan untuk manusia. Jangan untuk manusia. Tapi orang akan mengatakan borro nah. Dia borro. Ini kita sedang membahas syukur. Iya. Jadi kita cat rumah tak onroriota nalenga pengalat ta'ala bola. Jadi upelihara na poji pengalat ta'ala mita bola tak angka kualeta. Kalau ini kita pakai, silahkan cek rumahnya. Maka itu Nabi Sulaiman. Sogi na to sogi. Kalau sogi Nabi Sulaiman. Guru saya waktu SD mengatakan apa? Nabi Sulaiman itu aspal di depan rumahnya itu emas. Aspalnya emas. Seandainya itu ada sekarang, hilang itu aspal. Agak. Makanya Bapak Ibu yang naik ke Saudi kan itu di Bukit Safa, naleng Pak dan di kaca. Kenapa? Karena kalau tidak naleng Pak dan di jorok, nah ambil jadi cincin orang. Batu Safa. Nah, poji pengalat ta'ala narekomil yuhibbu ayyara asara ni'amihi ala ni'matihi ala abdi. Nah, poji pengalat ta'ala meitai Pak Berena angkai kuatanna. Maka yang kita punya ini harus datangkan oleh pengalat ta'ala ye. Tidak apa-apa disebut Bapak Ibu. Pak Bereta puang. Saya, tapi ini cerita saya Bapak Ibu. Mohon maaf, hanya contoh saja. Engkau kasih bola aku bangun dari 2012 sampai sekarang ini belum ketempati. Cicil tak cek dek. Ya rokok engkau bola aku biasa Kak doi. Biasa aku Pak Bereta puang. Seandainya ada orang lihat Kak dari luar, jangan ya roh. Kada jangan ya roh. Jangan nih Ustaz. Biasa saya peluk rumah Pak Bereta puang. Sebenarnya saya hanya ingin mempraktekkan apa yang saya sampaikan ke jamaah. Imamul Ghazali mengatakan, hadirkan ukuatita makana boleh puakku iya boleh pengalat ta'ala. Setelah itu hadir, bagaimana kondisi batin? Mari kita rimai. Kan sama kita manusia. Nalengi parfum orang dari umrah. Tabe Pak Ustaz, angka parfum. Biasa saya itu dikasih mungkin aja jamaahnya di sini, biasa karena kasih serube. Baru saya terima, wih alhamdulillah, bagusnya baunya. Mario ya Pak Berewe. Tapi coba dikasih, tapi parfum saya lemparkan masuk di mobil. Tersinggungnya orang. Sebenarnya Allah seperti itu. Peliharalah benda-benda yang kita punya ini. Hadirkan Allah. Nah, Ande Guru tak Sanusi. Ande Guru tak Sanusi Baco, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Almarhum rahimahullah. Maka dari coba na pungala ta'ala serahkan ko idi
kata-kata untuk menyampaikan terima kasih kepada Allah Ta'ala, pasti silak deki sapa ada yang cocok untuk menyesuaikan dengan Pak Bere Puang. Apa yang mau kita ucapkan? Dengan Pak Bere nang kenapa tuh? Jantung jalan terus, dalam mengalir terus, pandangan jalan terus. Nang kenapa tuh Pak Bere Puang Allah Ta'ala koidi? Kata-kata apa kira-kira supaya sesuai dengan ucapan terima kasih kepada Allah? Akan kesulitan. Nah, lah deceng maka ada guru-guru tak. Saya waktu itu masih di Mangkoso tahun 1992. Datangan ke guru tak Sanusi menjelaskan di Mangkoso, langsung saya dengar waktu itu. Dia bilang, nala deceng, Allah Ta'ala Pak Guru ki. Akadaki alhamdulillah. Kalau kita sudah ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan alhamdulillahi rabbil alamin bisa menutupi ucapan terima kasih terhadap nikmat yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Zikir itu, alhamdulillahirabbil alamin itu zikir. Jadi orang yang jalan syukruna, jalan zikirina, pantaslah kalau Allah itu menggabung itu dua amalan di dalam satu ayat Al-Baqarah 152. Fadhkuruni ingeraka nasul Allah Ta'ala adhkurkum ingeratoki waskuruli apakah raja syukruki kuya. Wala takfurun, jangan kamu ingkar. Maka ketika ini kita hadirkan dalam hati oleh pelaku ini, bergembiralah. Terkadang kata Syekh Sa'rawi, di antara kesalahan umat Islam, makanya Syekh Mutawalli Sa'rawi ahli tafsir, di antara kesalahan orang Islam adalah pemahaman mereka tentang rezeki dalle. Dulu doa di antara dua sujud kita apa? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Ngalengak dalle. Tapi kesalahan kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, iya roto selengi sesa, nareko rampe dalle tappa duit celak nengeran Soekarno Hatta. Seakan-akan iya miro bawat dalle. Melihat anaknya orang, sukses nanasa yanu meli ini. Engkau punaya. Seakan-akan orang yang tidak punya itu uang merah, jika agak dalekna. Coba kita lihat. Sehingga kegembiraannya itu hanya materi. Kegembiraan hanya materi. Padahal agak sedalek. Maka dari Sa'rawi dalek yang hari itu sini na anu makke gunai. Terkadang juga uang itu dia makke guna. Kenapa? Menyebabkan kita jauh dari Allah. Mabela ki kulit pengatali dalle itu pacalang. Dan ini dalle ya tuh. Nasabah tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu dalle, bisa salat subuh dalle, rajin berjamaah itu dalle, bisa mendengarkan ceramah itu dalle, bisa sadar dengan dosa-dosa tak yang lalu itu juga dalle. Dalle mana? Anu makke guna ko itu iya itu dalle. Makanya kita selalu minta di antara antara dua sujud, Rabbi ghfirli, ada pengengak puang, warhamni amaseka puang, wajburni, tutupi kesalahanku puang, warfa'ni angkat derajatku puang, warzukni. Alengak dalle ta puang. Dalle ini na anu sidin na makke guna. Di antara anu makke guna adalah ketenangan batin tak. Rezeki besar. Kesenangan hidup, rezeki besar. Maka dia anakku, Bapak Ibu. Cemburu Kak Pak Lia ini tetangga ya. Itu tetangganya kasihan anakku di kos di Makassar, Bapak Ibu. Marutungi si polo atap rumahnya. Marutungi. Rumahnya saya kalau ke sana maka rumahnya kasihan ini tidak layak huni ini. Hujan terus di Makassar kan beberapa bulan ini. Marutu lalu nih kasih ia rusak sebelah atap rumahnya. Kenapa pakai makokwe tarpala. Sampai sekarang ini makanya saya ceramah ke wajah, ceramah ke Pindang, ku sampaikan ini kalau kita mau agak senang ini. Wasilah untuk masuk surga. Ada itu kesian saudara kita, tetangganya anak. Saya bilangnya anakku, seandainya saya mampu, tidak akan saya nyari teman.
untuk membantu dia. Biar kita sendiri, tapi memang kita tidak mampu. Apa yang bilang anakku? Itu Pak orang selalu ku dengar ketawa-ketawa isinya itu rumah, padahal talpala na pakai 10. Ketawa-ketawa orang, dermawannya lagi. Anak-anakku, menelpon lagi anakku, Pak, nantarkan kak ini ikan besar, nantarkan kak ini ubi kayu, nantarkan ini ubil jalar. Besana, dermawan. Orang hidup di dalamnya itu merioi, apa namanya? Gembira, senang. Ternyata kesenangan itu tidak selalu terkait dengan materi. Buktinya, ini rumah ketawa-ketawa. Sementara bisa saja kita mendengar dari rumah mewah. Engkau tahu pacecer yang lalu. Itu gak kena-kena kue. Hanya itu dipacai. Macai, pacecer yang asana. Kenapa? Batin tidak tentram. Ketentraman batin itu Pak bere pelirpungan. Ini keadilan Tuhan. Ada orang rumahnya sederhana, tapi di dalam penuh dengan canda tawa, ketawa-ketawa. Ini rahmat dari Tuhan Pak bere pelirpungan. Jadi, kata Imam Ghazali, agi-agi tata rima, hadirkan dalam hati. Ini yang dibutuhkan. Dirasa oleh puakku. Ya. Tanpa pengalatan boleh di puak. Apa yang bukan dari Tuhan? Oleh mana ku pengalatan? Engkau tahu tiwirangi duit. Oke lah, orang yang bawa. Tapi ini orang rezekinya dari mana? Dari Allah ujung-ujungnya. Allah diingat, kemudian sikap batin al-halu asanna. Ini yang pertama al-ilmu, yang kedua al-halu. Apa al-halu? Sikap batin gembira. Sekecil apapun tidak boleh kita tempuh. Makan apa? Maka Rasulullah mengatakan, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan. Kalau dia suka, dia makan. Tidak dia suka, dia tinggalkan. Tidak dicaci maki. Sebab apa? Pak bere. Mencela orang, menjelek-jelekkan orang, nasabak bau modelek na ibaratna, berarti mencela Tuhan, karena yoro modelek na yoro tawi poli kepungan Ta'ala. Saya ajarkan anak-anak ke pesantren, di pesantren ya, anak, semua yang ada di dunia ini adalah kehendaknya Tuhan. Jangan mencela temanmu, karena kamu mencela-cela temanmu berarti mencela Tuhan, nasabak bindruk kepungan Ta'ala. Ada orang pesek, jangan celah. Peseknya itu pesek dari Tuhan. Coba anda elok tak? Macacak mana? Mageretak mana? Tapi akan mesti gawa kengi. Pak, beri oleh Ta'ala. Jangan celah orang yang tidak bagus modelnya. Karena itu berarti anda mencela Allah. Ini kalau konsep syukur ini dibahas. Jadi, gembirakan hati. Yang harus kita gembira adalah, paling pokok kita gembira adalah dengan keislaman ini. Entah dua channel ini berapa kali ketemu saya membahas bahwa ganna tu tahu bahasa Arab soso de pagaga sahada kuatinna. Ada orang yang hafal 30 juz Al-Quran, bahkan menguasai tafsir Ibnu Katsir, bahkan bikin buku namanya Aje Wensing Pole Belanda, membikin buku kamus hadis yang dipakai dan dibaca oleh ulama alena riale tania pasal. Bahkan ada orang sigaru kunabitta melihat mujizat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pegaga tama sahadana letu mati. Kenapa kita tidak gembira dengan keislaman ini? Mari kita gembira. Yang terakhir konsep syukur itu adalah al-amalu. Jadi pertama, saya ulang-ulang Bapak Ibu, pertama apapun kita terima ingat oleh pengalata Ta'ala ya, oleh puakku ya. Yang kedua, gembirakan hati tak terima Pak bere. Ini masih dibahas sama Imam Ghazali. Orang gembira itu apa karena bendanya ini Pak berena atau karena ya rumah berewe? Konsep syukur paling tinggi kalau gembira ke ibaratna. Misalnya saya ini beli HP. Gembira karena saya punya HP. Mariawa mo pisukuru. Mariawa, level Mariawa kata Imam Ghazali. Yang level tinggi itu tania HP ye ngerang, tapi Pak beri HP ngerang. Contoh.
Ada orang kasih ki bunga. Atau datang misalnya Menteri Agama berkunjung ke Sidrap, Profesor Nasaruddin Umar berkunjung ke Masjid Al-Ansar Sidrap. Siruntuk ki kotanya tapanala pulpenna Nasaruddin Umar oko kantonna. Na patame ko kanton tak. Gembira kan? Sekarang, gembira karena pulpen atau gembira karena pemberi pulpen? Nah, kalau kita gembira karena pulpen, Maria Wamupi. Tapi yang luar biasa karena, ini pulpen, tidak sembarang pulpen ini, pulpen Menteri Agama ini. Dibawa ke rumahnya, pulpen Menteri Agama. Inilah syukur tingkat tinggi. Ketika ada pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ini yang menyebabkan kita gembira saja, tapi gembiranya karena Pak Beri Pole Puangi, dan yang tahu ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hati kita. Kenapa kita gembira? Karena benda, meriawai. Tapi karena Pak Berena, gara-gara Pak Berewe, Umario, Pak Berena Puangi. Maka Rasulullah SAW benda-benda di rumahnya dikasih nama, kata Profesor Quraisy Shihab. Tikarnya itu Al-Quz. Tongkatnya Al-Mamsuk. Pedangnya Zulfikar. Kenapa dikasih nama ini? Di antaranya adalah kegembiraan Rasulullah menerima Pak Beri Perhubungan Ta'ala dihormati dengan baik. Yang terakhir, al-amalu. Al-amalu itu apa? Pakai gunai Pak Berewe seperti akad tanah Mak Bere. Gampang dia ceramah Pak, Ibu. Itu di prakteknya. Kayaknya sudah 2 kali di mimbar ini. Saya menyampaikan ini. Sampaikan lagi. Ada orang kasih saya surubeng di Sidrap ini. Mungkin ada orangnya ini di bawah ini. Tapi Ustaz, surubeng sempomo Ustaz boleh Mekah. Dia baru umrah di Pakistan, mak beri jamaah. Maksudnya dia itu pakai mak beri jamaah, pakai pergi ceramah. Yeah. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Haji, terima kasih. Itu bagian dari syukur. Ada syukur yang harus dipenuhi satu lagi. Apa itu? Pakai itu suruban seperti kehendaknya dia. Jadi kalau saya pergi ceramah, nah dia pakai suruban, mari mitai nak pakai itu Ustaz surubanku Pak Bereku. Ya kan? Gembira itu orang. Nah lihat nak pakai Pak Berena. Nah, tapi coba pura karena naleng suruban. De nang kanu pake. Dia datang ke rumah berkunjung. Ternyata itu suruban ku jadikan lap kaki. Apa perasaannya itu Pak? Tega-teganya Pak Ustaz. Enggak mariala ada Pak Bereku nalas lap kaki. Makku toni pengala ta'ala naseng. Imam Ghazali. Apa gunanya mata? Kita lebih tahu dari saya. Tetapi kalau digunakan kepada melihat hal-hal yang haram, pasti Allah marah, tersinggung. Kenapa dibawa ke sana? Nah saya suruh dan seterusnya. Inilah ceramah subuh kita, pengajian kita subuh ini. Insya Allah, Bapak Ibu, semoga apa yang kita bahas ini bisa dipraktekkan. Insya Allah orang yang jalan syukurnya, jalan zikrina. Mari kita terapkan. Diingat Pak Beri Pole Puangi Ta'ala ye, Marioki dengan mengucapkan Alhamdulillah. Satu lagi, gunakan di jalan yang baik seperti kehendaknya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih panitia atas amanah yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.